Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas matematika. Hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai transformasi geometri, yaitu refleksi. Nah, sebelum memulai atau memasuki pembelajaran, kita harus tahu dulu ya, apa tujuan kita mempelajari materi refleksi hari ini. Nah, setelah belajar, pertama siswa dapat menyebutkan pengertian dari refleksi, kemudian dapat menyebutkan contoh refleksi, dapat menyebutkan dan menunjukkan sifat bayangan hasil refleksi, dan yang terakhir dapat menyebutkan jenis-jenis refleksi pada bidang kartesius. Nah, mari kita masuk ke materi yang pertama. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar dua buah lukisan yang dipisahkan oleh satu garis merah di tengah. Nah, kalau diperhatikan, gambar di atas tuh sebenarnya serupa ya. Ukurannya sama dan gambarnya pun sama. Tetapi arah atau orientasi gambar berbeda. Fenomena ini kita namakan dengan refleksi. Nah, refleksi adalah salah satu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang dengan menggunakan sifat benda dan bayangannya pada cermin datar. Nah, siapa sih yang masih ingat apa aja sifat bayangan pada cermin datar? Bahas satu-satu ya. Yang pertama, bayangan suatu bangun yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangun aslinya. Yang kedua, jarak bayangan ke cermin ini harus sama dengan jarak benda aslinya ke cermin. Dan yang terakhir, bayangan bangun pada cermin ini saling berhadapan dengan bangun aslinya. Nah, coba apakah sifat-sifat bayangan ini terdapat pada gambar lukisan di bawah ini? Oke, yang pertama adalah bentuk dan ukurannya harus sama. Ini bentuknya udah sesuai ya. Yang sebelah sini kotak dan yang sebelah sini juga kotak. Kemudian gambar dari lukisannya sama ya. Ada perempuan yang sedang duduk dan memegang gitar. Dan yang kedua, jarak benda asli ke cermin ini harus sama dengan jarak bayangan ke cermin. Kita perhatikan di sini jaraknya udah sama ya. Jarak dari sini ke garis refleksi, ini kita sebut garis refleksi, ini sama dengan jarak bayangan ke garis refleksi. Dan yang terakhir, lihat wajah mereka ini saling membelakangi atau yang berhadapan itu adalah bagian samping bagian mukanya yang hitam ya. Nah, ini menunjukkan bahwa kedua gambar ini memenuhi sifat bayangan pada cermin datar sehingga kedua benda ini bisa dikatakan mengalami refleksi. Nah, sekarang kita akan mencoba fenomena refleksi ini pada bidang kartesius. Nah, misalkan Ibu di sini mempunyai sebuah jajar genjang dan ingin dicerminkan. Kita ambil contohnya cerminnya yang ini ya, yang garis tegak ini. Nah, kira-kira bayangannya akan ada di mana ya? Untuk menentukan bayangan pada bangun datar, apalagi pada bidang kartesius, kita tinggal ambil satu titik acuan dan hitung jaraknya ke cermin. Misalkan Ibu ingin mengambil titik yang sebelah sini. Nah, titik sebelah sini ini jaraknya sekitar 2 langkah dari garis refleksi. Artinya, bayangannya ini jaraknya harus 2 langkah juga dari sini. 1, 2. Nah, berarti titik ini harus muncul lagi di sebelah sini. Nah, oleh karena itu, refleksi dari bangun jajar genjang di sini adalah seperti ini. Nah, bisa dilihat ini awalnya min 2,1, sekarang jadi di 2,1. Kita coba lagi ya. Nah, misalkan sekarang bangunnya segitiga. Bangun segitiga ini ingin direfleksikan terhadap garis ini atau sumbu Y. Kira-kira bayangannya akan ada di mana? Kita ambil satu titik. Misalkan kita namakan ini titik A. Nah, titik A
ke garis refleksi jaraknya adalah 1, 2, 3, 4. Nah, artinya bayangan titik A jaraknya juga harus 4 langkah dari garis refleksi. 1, 2, 3, 4. Nah, titik A ini harus ada di koordinat ini. Nah, berarti poin ini kita namakan titik A aksen. Nah, tipe refleksi seperti ini kita namakan pencerminan terhadap sumbu Y. Nah, kita ambil contoh lagi. Misalkan ada segitiga siku-siku dan dicerminkan terhadap sumbu Y. Maka bayangannya pasti ada di sebelah sini ya. Udah jelas. Nah, kenapa ini jarak dari sini ke garis refleksi adalah sekitar 5 langkah. Jarak yang dari ini ke garis refleksi juga 5 langkah. Berarti bayangannya udah betul ya posisinya. Nah, apa ciri-ciri dari refleksi terhadap sumbu Y? Yaitu nilai koordinat Y-nya tetap. Bisa kamu lihat, ini koordinat Y-nya tetap di 1, tapi X-nya berbeda. Untuk titik ini awalnya -5, nih ya, -5. Kemudian setelah dicerminkan, ini hasilnya jadi di 5. Jadi yang berubah adalah nilai X-nya. Atau mudahnya nilai X-nya ini tinggal dikali negatif 1. Sehingga menghasilkan min X, Y. Nah, selanjutnya bagaimana jika segitiga ini sekarang dicerminkannya bukan oleh garis yang ini, tapi sekarang ganti oleh garis yang ini, yang tiduran ya. Nah, kalau dicerminkan berarti hasilnya akan jadi seperti ini. Kenapa? Kita ambil patokan misalkan alas segitiganya ya. Alas segitiganya ini jaraknya 1 langkah ke garis refleksi. Artinya bayangannya juga jaraknya harus 1 langkah. Nah, pencerminan semacam ini kita namakan pencerminan terhadap sumbu X. Mana kalau segitiganya kayak gini, segitiga siku-siku. Ini jaraknya ke sumbu X ini sekitar 1 langkah. Alasnya 1 langkah ya, 1. Nah, berarti bayangannya juga jaraknya harus 1 langkah. Nah, apa ciri dari refleksi terhadap sumbu X? Ciri-cirinya adalah nilai koordinat X-nya tetap, tetapi sumbu X-nya berubah. Bisa dilihat di sini, ini X-nya, awalnya Y-nya 1 ya. Y-nya 1, kemudian setelah dicerminkan, Y-nya sekarang jadi. Nah, sekarang bayangannya ada di min 1. Jadi, untuk refleksi terhadap sumbu X, nilai X-nya tetap, nilai Y-nya ini dikali min 1, sehingga nilainya jadi negatif Y. Nah, sekarang mari kita coba ya, apakah kita sudah paham tentang pencerminan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, misalkan di sini ada panah di koordinat dengan ujungnya di koordinat min 3, min 2. Nah, bagaimana hasil pencerminan anak panah terhadap sumbu Y? Nah, sumbu Y ini bukan cuma yang di bagian atas aja ya, tapi dari tengah sampai ke bagian bawah ini juga masih termasuk sumbu Y. Nah, kalau anak panah ini dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya ada di sebelah sini. Bisa kita lihat ini jaraknya 1, 2, 3. Nah, berarti jarak bayangannya juga pasti 3. 1, 2, 3. Nah, bagaimana kalau anak panahnya justru dicerminkan terhadap sumbu X? Nah, ini sumbu X-nya berarti yang ini ya, garis yang horizontal atau yang tiduran. Nah, jaraknya ke sumbu X ini 2 langkah. Berarti bayangannya juga pasti 2 langkah. Seperti itu. Paham ya? Oke, sekarang kita akan lanjut ke tipe jenis refleksi berikutnya. Ini di sini bidang kartesiusnya ini nggak sama sebelumnya, tapi ada garis putus-putus yang berbentuk diagonal.
kita namakan ini dengan garis Y sama dengan X. Kenapa? Karena setiap nilai X sama dengan nilai Y-nya. Misalkan ini 1,1, 2,2, 3,3, dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana kalau si segitiga kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X? Kira-kira bakalan gimana ya bayangannya? Nah, ternyata bayangannya akan berbentuk seperti ini. Ini kita namakan dengan pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, kalau kamu perhatikan, misalkan di sini bagian puncaknya ini koordinatnya minus 2,7. Setelah dicerminkan jadi 7, min 2. Selanjutnya, ini bagian kakinya di min 4,0. Setelah dicerminkan jadi di 0, min 4. Sekali lagi ya, misalkan sekarang bentuknya persegi panjang. Ini persegi 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Persegi panjang dengan ukuran 6 kali 5. Ingin dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Maka hasil pencerminannya akan ada di sebelah sini. Nah, apa ciri dari refleksi terhadap garis Y sama dengan X? Nah, ciri-cirinya adalah nilai koordinatnya berkebalikan atau bertukar posisi. Awalnya X, Y, maka bayangannya jadi Y, X. Misalkan, min 3,1, maka setelah dicerminkan, ini akan jadi 1, min 3. Kemudian min 3,7, berarti jadi, betul, 7, min 3. Dan ini berlaku untuk semua titik koordinat. Min 8,7 jadi 7, min 8. Min 7,1 ini jadi 1, min 7. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau garis diagonalnya ini arahnya jadi kebalikan ya. Tadi diagonalnya ke arah kanan atas, sekarang diagonalnya ke arah kiri atas. Garis ini kita namakan garis Y sama dengan min X. Nah, jadi kalau kita punya segitiga di sebelah sini, kemudian dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka bayangannya akan ada di sebelah sini dengan posisi tiduran. Nah, ini kita namakan pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Nah, kalau dilihat, ini koordinat 2,7 setelah dicerminkan jadi min 7, min 2. Sedangkan koordinat 4,0 akan memiliki bayangan di 0, min 4. Sekarang kita ganti bentuknya kalau bentuknya persegi ya. Kalau bentuknya persegi seperti ini, kemudian dicerminkan, maka bayangannya kemungkinan besar ada di daerah sini. Nah, kemungkinan akan seperti ini. Nah, ciri-ciri dari refleksi terhadap garis Y sama dengan min X adalah nilai koordinatnya berkebalikan, mirip dengan yang sebelumnya, tetapi di sini nilai bayangannya ini harus dikali negatif 1. Bisa kamu lihat ya, di sini X, Y, setelah dicerminkan hasilnya jadi min Y, min X. Maka kalau koordinat awalnya 4,1, maka bayangannya ada di min 1, min 4. Kemudian 9,1 jadi min 1, min 9. Dan berlaku untuk semua koordinat. Nah, sekarang kita akan masuk ke tipe pencerminan yang lain. Misalkan kita di sini garisnya udah nggak diagonal ya, tapi garisnya lurus dari atas ke bawah, mirip seperti sumbu Y, tapi posisinya ada di sekitar X 2, di X sama dengan 2. Nah, kalau kita pakai prinsip sifat bayangan, ini jaraknya ke garis refleksi adalah 1, 2, 3. Maka bayangannya juga pasti ada di 3 langkah setelah garis refleksi. Nah, pencerminan semacam ini kita namakan pencerminan terhadap garis X sama dengan 2. Nah, tapi masalahnya
Di sumbu X, angkanya bukan cuma 2. Sumbu X ini terbentang dari minus sekian sampai nilai positif yang ada di sebelah kanan. Sehingga pencerminan semacam ini kita namakan dengan pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Kalau ada gambarnya, kita bisa langsung menghitung jarak dari benda ke garis refleksi untuk menentukan bayangan. Tapi kalau cuma diketahui koordinat, maka kita bisa menggunakan persamaan 2H min X. Untuk pencerminan X sama dengan H, nilai X-nya berubah mengikuti persamaan 2H min X. Bagaimana kalau garisnya ini posisinya tiduran? Semacam ini. Nah, ini dinamakan dengan pencerminan terhadap garis Y sama dengan 2. Prinsipnya sama, yaitu kita tinggal menghitung jarak benda ke garis refleksi. Di sini jaraknya kan 1, maka dari itu bayangannya juga jaraknya 1. Nah, garis Y ini juga bisa macam-macam nilainya karena ada yang positif, ada juga yang negatif. Nah, untuk pencerminan semacam ini kita namakan pencerminan terhadap garis Y sama dengan H. Untuk setiap jenis pencerminan semacam ini, nilai Y-nya ini akan berubah mengikuti persamaan ini. 2H min Y. Ini mirip sama jenis pencerminan sebelumnya ya, tapi di sini yang berubah adalah koordinat Y-nya. Nah, sekarang kita coba. Misalkan anak panah ini ingin kita cerminkan terhadap X sama dengan 1. Nah, sebelum kita melakukan pencerminan, kamu harus tahu dulu garis X sama dengan 1 ini yang mana? Yang tegak, apa yang tiduran? Nah, kalau kamu lihat X sama dengan 1, ini artinya nilai X-nya tetap 1, tapi nilai Y-nya berubah-ubah. Berarti garisnya yang tegak, betul sekali. Yang ini ya. Nah, kalau kita mencerminkan anak panah dengan garis tegak ini, berarti bayangannya ada di sini. Betul sekali. Ini jaraknya 1, 2, 3, 4. Bayangannya juga berarti harus 4. 1, 2, 3, 4. Nah, bagaimana kalau anak panahnya dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 1? Ini juga sama ya, berarti kita tinggal cari garis Y sama dengan 1 yang mana? Pasti yang tiduran, yang sebelah sini. Jaraknya 1, sehingga, nah, bayangannya juga jaraknya adalah 1. Kalau kita pakai koordinat, misalkan patokan kita kan titik yang ini ya, titik yang ini ada di min 3,2. Nah, sekarang berubah jadi 5,2. Kemudian kalau dicerminkan terhadap Y sama dengan 1, ini jadi min 3,0. Kelihatan ya, ini awalnya min 3,2, terus min 3-nya berubah jadi 5. Kalau yang ini awalnya min 3,2, 2-nya yang berubah jadi 0. Seperti itu. Nah, ini adalah rangkuman dari jenis-jenis refleksi yang kita pelajari hari ini. Mulai dari sumbu X, sumbu Y, sampai ke yang terakhir yaitu di garis Y sama dengan H. Kalau titik awalnya kita sebut dengan X, Y, maka koordinat bayangannya bentuknya akan seperti ini. Ini semua adalah kaidah untuk mengerjakan tipe-tipe soal refleksi tanpa gambar. Nah, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Jika ada pertanyaan, silahkan langsung tanyakan ke guru matematika ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.